khasiat tempat perlindungan dan perteduhan. Saya sengaja mengambil lukisan ini ketika Yesus keluar dari kuburnya. Ya, dia keluar dari kuburnya. Sepertinya di balik sana ada 3 sosok salib. Saudara, itulah Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Dan Yesus, dia keluar dari kuburnya. Dia menjebol pintu, yaitu batu yang besar yang menutup lubang kuburnya. Dan ini batu tergolek, saudara. Nah, ini lukisan indah sekali. Saudara, inilah tempat perlindungan kita. Inilah tempat perteduhan kita. Kalau saudara dan saya mengerti korban Yesus, yang setiap minggu kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, yang setiap hari selalu terngiang dalam telinga rohani dan pikiran kita, bahwa dia telah mati dan berkorban buat kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia menyucikan dan melayakkan kita untuk masuk dalam kerajaannya. Kalau kita menyadari tentang korbannya, maka diteruskan ini pengetahuan. Kita juga harus sadar bahwa Yesus akan memberi kepada kita perlindungan dan perteduhan. Katakan perlindungan dan perteduhan. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Para kekasih, di dalam Sakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-12 dan 13 mohon dibuka pada Alkitab saudara. Kitab Nabi Sakaria, agak ke belakang ya, saudara mau perjanjian baru. Pada Alkitab saya pada halaman 1312. Kira-kira 1312 di perjanjian lama. Sakaria pasal yang ke-9 ayat 12. Oh, di dalam bahasa Indonesia ayat 11 dan 12, saudara ya. Maaf. Dalam bahasa Indonesia ayat 11 dan 12, kadang-kadang antara bahasa Inggris dan Indonesia berbeda angkanya. Kita akan membaca dari judulnya. Ya. Sakaria 9 ayat 11 dan 12. Dimulai dari judulnya. 1, 2. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianmu dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu berapa kali? 2 kali lipat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Hebat sekali. Saudara, perhatikan. Ini orang tahanan. Tahanan yang dicemplungkan dalam lubang yang tidak berair. Sumur yang tidak ada airnya. Persis kira-kira seperti Yusuf, anak dari Yakob, yang dicemplungkan oleh kakak-kakaknya ke dalam sebuah perigi, sebuah sumur yang tidak berair. Tidak begitu dalam, taruh di situ biar dia mati. Tidak ada yang kasih makan. Siapa tahu nanti ada ular datang dan binatang buas memakan dia. Saudara, Yusuf mau ditinggal di dalam sumur yang tidak berair. Saudara, sumur tidak berair menunjukkan kelihatannya finish semua. Kelihatannya binasa. Jadi ayat ini luar biasa. Mengenai engkau, oleh karena titik-titikku dengan engkau. Apa? Darah perjanjianku. Wow. Oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Saudara, setiap anak Tuhan yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Coba angkat roti dan air anggur saudara. Saya yang memiliki darah perjanjian Tuhan Yesus, saya akan dikeluarkan dari sumur tak berair.
akan diberi harapan hidup dari segala maut dan kehancuran. Saya akan diangkat keluar karena dialah perlindungan dan perteduhan saya. Dia membawa saya ke dalam kota bentengnya, tempat yang tinggi, serta memelihara saya. Dia membebaskan saya dari penjara-penjara saya, dan dia memberi kepada saya 2 kali lipat, ganti semua yang hilang dalam nama Yesus, karena darah perjanjian ini, dalam nama Yesus. Amin. Taruh kembali dan beri tepuk tangan bagi dia. Wow banget. Tadi malam ketika saya membaca ini, saya menangis kepada Tuhan. Engkau luar biasa. Pagi buta hari ini, pagi dini hari. Engkau luar biasa Tuhan. Karena darah perjanjian-Mu. Hamba sudah seringkali minum darah anak domba Allah, makan daging Yesus. Hamba seringkali bersama dengan jemaat-Mu dan siapapun di dunia ini, seringkali makan perjamuan kudus. Kiranya Engkau berikan pemenuhan dari perjanjian darah-Mu ini Tuhan. Supaya semua yang merasa kehilangan akan Kau ganti 2 kali lipat. Beri tepuk tangan bagi dia. Tahukah sekarang, Dia bukan hanya mengampuni dosa kita. Dia bukan hanya menebus kita. Tapi bila mana kita sudah pernah masuk di dalam lubang perigi, dalam sumur yang tidak berair, sepertinya sudah habis harapan, sudah tidak ada lagi asa dan harapan pada kita. Dia mengeluarkan kita. Dan Dia berkata, aku akan menempatkan engkau pada tempat perteduhan. Jadi kenapa bisa dibalas 2 kali lipat? Karena katakan, karena saya dibawa ke tempat perteduhan saya, yaitu naungan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ternyata Dia bukan hanya memberi saya dan Anda segala pembebasan dari sumur tidak berair, ya, saudara, tetapi Dia mengangkat kita kembali pada tempat perteduhan, perlindungannya, bentengnya. Itu tempat perteduhan, shelternya. Dan di sana Dia berkata, sekarang aku akan mengganti 2 kali lipat semua yang sudah hilang dari hidupmu. Katakan, ini luar biasa. Yang percaya angkat tangan kanan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami beriman dan kami percaya kehilangan-kehilangan kami kan Kau ganti 2 kali lipat dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara, ini perjanjian lama loh. Sudah janji kayak begini. Saya tidak bisa bayangkan kita yang hidup di perjanjian baru akan menerima seberapa banyak dari Tuhan. Semua katakan, asal saja saya ada di tempat perlindungannya dan ada pada shelternya. Ya, cuma itu. Katakan, asal saja saya bisa membuktikan kesetiaan saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Aku akan memberi ganti kepadamu, kata ayat tadi. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Wow, katakan wow. Ayo dibaca. 1, 2. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Wow.
Ayo, duanya begini, jangan sampai begini ya. 1, 2. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Wow, beri tepuk tangan bagi dia. Wow, hebat sekali. Hebat apa tidak? Dahsyat sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan baik-baik. Ini adalah apa yang Tuhan mau beri kepadamu. Kalimat yang sangat polite, yang sangat sopan, sangat bertata krama ada pada Alkitab bahasa Inggris. I will return double. Wow. I will return double. Aku akan kembaliin double kepada kamu. Ya. What was taken from you? What was taken from you? Apa saja yang sudah diambil daripadamu oleh semua penjajahmu, oleh musuh-musuhmu, oleh familimu, oleh suamimu, oleh istrimu yang tidak karu-karuan. Apa saja yang sudah diambil, yang sudah hilang dari tanganmu, aku akan kembalikan kepada kamu. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. I will return double to you. From whatever people or person have already taken from you. No matter what, I have the power and authority. My design, my thoughtful to you is endless forever. Itu sebab Anda dan saya harus tahu dan yakin. Tuhan terima kasih kepada siapa lagi hamba harus pergi dan harus percaya jikalau bukan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah tempat perlindungan dan perteduhanku. Kau bukan cuma menjadi shelterku saja. Engkau juga bahkan kepikiran tentang sebelum aku terlontang-lantung, sebelum aku mengembara, sebelum aku terjerembab dan jatuh berkeping. Sebelum itu adalah aku kehilangan. Memori kehilangan inilah Tuhan yang begitu berat dalam hidupku. Tapi karena Engkau memberikan darah perjanjianmu. Karena darah perjanjianmu ini, aku boleh besar hati kembali. Bahwa Engkau akan mengembalikan 2 kali lipat. The blood covenant of Jesus Christ, not yet revealed in the Old Testament. Pada perjanjian lama belum nyata. But right now for you and I, for everyone that believe in Jesus Christ, God gave to us the opportunity, diberi kesempatan kepada kita to receive the blood covenant, perjanjian darah dari Tuhan. And what kind, and what such kind that we can get it. Yes, you can get it in the Holy Communion, dalam perjamuan kudus. The blood and the flesh of Jesus Christ will be one with your flesh and your blood. Itu pengalaman luar biasa loh saudara. Kalau saudara selama ini makan dan minum perjamuan kudus biasa aja, please mulai hari ini engkau harus yakin. Kalau engkau makan dan minum perjamuan kudus kali ini, engkau harus tahu, engkau harus berbicara di dalam sanubarimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba ada perjanjian darah. Dan darah perjanjianmu di dalam hidup hamba. Lepaskan hamba dari sumur yang tidak berair. Dan beri kepada hamba kembali 2 kali lipat. Haleluya. I will return double what was taken from you. Double. Double portion. Double properties for you. Saudara, Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Bukan saja karena baik itu cuma sedikit. Tetapi baik dan banyak. Double porsi. Saudara ke Amerika atau ke negara-negara Eropa yang
Orangnya gede-gede ya. Perutnya gede-gede. Badannya gede. Saya mau tanya, kalau saudara melihat mereka makan tuh makannya sedikit atau banyak? Banyak. Kalau sampai tidak ada tambahan lagi, saudara bisa dimakan sama dia. Ya, makannya banyak banget. Kalau burger itu yang segini, setumpuk ini. Saudara seumur hidup, saudara belum pernah nyoba. Tidak usah dicoba, karena engkau akan celemotan, tidak karu-karuan. Mereka makan tahu tekniknya. Ya, makan yang triple sandwich yang tebal. Mereka tahu caranya makan. Dan mulutnya bersih. Ya, ini setengah keajaiban. Para kekasih, kenapa? Karena mereka orangnya gede. Jadi makannya banyak. Jadi kalau ada orang gede bilang, aku makannya cuma sedikit, ora usah percaya. Ya, para kekasih, saya tidak menyinggung siapapun. Kan saya cerita di Amerika. Tuh lihat ya, sudah menuduh saya. Saya kan cerita orang sana, bukan orang Indonesia. Amerika tidak, Amerika. Para kekasih, saya kasih tahu. Jadi dia bukan hanya melepaskan kita dari sumur tidak berair saja, tetapi dia menjamin kita dengan double portion. Saudara, kata double portion itu keluar pertama di Alkitab. Dengar, ketika seorang murid meminta kepada gurunya yang bernama Elia, 2 kali lipat rohnya Elia. Siapa nama murid ini? Siapa? Shopee, ada yang bilang Shopee. Elisa, guru. Demi Allah, roh Allah yang hidup dan engkau hidup, tolong beri kepada hambamu ini 2 kali lipat rohmu. Wah, hebat banget ini murid. Arogan sekali dia. Agak kurang ajar juga. Tetapi Elia orang rohani. Jadi dia menimbang semuanya secara rohani. Dia bilang kepada si murid, apa dia bilang? Ojo kurang ajar karo gurumu. Ya, ora pek kowe ngono. Ya. Pakai gaya dalang. Kamu nggak boleh minta 2 kali lipat. Tidak. Sang guru bilang begini, Elisa, permintaanmu itu baik. Coba. Kalau ada murid saudara dan saudara seorang guru dan murid saudara datang kepada saudara dan berkata, Bu guru, saya minta kepintaran 2 kali lipat dari bu guru. Etis apa tidak? Tidak kan? Nah, jadi tetapi saudara sebagai guru barangkali kowe aja ngelunjak ya oleh. Wis tak ajari, wis cukup. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya. Tuhan Yesus yang berfirman. Seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Saudara. Nah, jadi permintaan dari Elisa double portion, saudara. Ini juga masuk di sini. Jadi kalau kita berkata, Tuhan berfirman, I will return double from whatever that have been taken from you. Itu berarti aku akan memberikan Roh Kudus. Amin. Katakan, bila Roh Kudus diberikan kepada saya, hidup saya double porsi. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya tutup di sini, para kekasih. Ini baru nomor 1 tapi. Ya. Semuanya ada 8. Satu, Tuhan Yesus perteduhan dari pekerjaan iblis. Katakan, ini wow banget. Mulai detik ini,
Hai iblis, engkau tidak bisa mengganggu aku. Aku usir keluar. Aku hancurkan engkau. Aku lempar engkau masuk nerakamu kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Wow. Dahsyat sekali. Wow, nomor satu ini dahsyat sekali. Kita mendapat perteduhan dari pekerjaan iblis, para kekasih. Ingat, hampir semua sektor, segmen, dan segi hidup, bisnis, maupun juga karir, selalu ditumpangi oleh iblis. Melalui dukun, paranormal, sesembahan, dan segala sesuatu yang lain. Untuk naik pangkat, bisa mengalahkan saingan dagang, bisa mengalahkan ranking yang lain, bisa mendapatkan jodohnya dan idam-idamannya. Semua pakai kuasa kegelapan. Dari sejak kapan? Dari sejak Adam dan Eva jatuh dalam dosa. Dan sekarang bentuk dan modusnya lebih canggih lagi. Sebab Anda dan saya harus tahu. Anda tidak perlu ke dukun sekarang. Dari Google, dari beberapa toko-toko online, Anda bisa minta pekerjaan iblis. Tolong nama si X, aku pesan berapa maharnya, 500.000. Aku transfer, tolong si X dibikin. Zaman sekarang orang tidak usah ke dukun. Cukup dia bicara saja. Cukup dia pakai teks saja. Saudara, ingat pekerjaan iblis itu luar biasa. Semua katakan, tetapi bila saya terikat oleh pekerjaan iblis, perdukunan, saya masuk neraka. Kecuali saat ini darah perjanjian menyatu dengan saya. Amin. Haleluya. Makanya anak-anak Tuhan, saya mohon jangan ada jejak-jejak digital, jejak-jejak fisik, jejak-jejak finance, jejak-jejak komunikasi dengan kuasa kegelapan dan perdukunan. Kalau ada, cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena engkau tidak tahu kapan engkau mati. Saya mati. Itu sebab sebaiknya, secepatnya nyadar, aku telah melanggar firman. Aku telah bersekutu dengan musuhnya Tuhan. Aku harus diperbaiki sekarang. Aku harus disucikan sekarang. Ya, secepatnya. Lepaskan, tanggalkan. Karena semua orang yang ada pada perdukunan dan kuasa-kuasa kegelapan, saudara, bukan cuma kalau dia nanti mati masuk neraka, tapi sekarang ini dia dikejar-kejar oleh malaikat maut dan ditakut-takuti, diteror. Ketika mau mati tidak bisa mati-mati. Saudara, jadi saudara mesti tahu, pekerjaan iblis itu menyiksa, semata-mata menyiksa. Itu sebab, katakan itu sebab, pagi ini saya mengerti firman. Dalam nama Yesus, hai pekerjaan iblis, aku hancurkan engkau. Dalam nama Yesus, keluar dari hidupku, rumah tanggaku, darah perjanjian, darah Yesus menyucikan aku. Amin. Haleluya. If you heard my sermon right now, it is a very moment, just a very happy and exactly blessed moment for you to leave every darkness, power, and evil spirit from your life and your family as well. Maybe you have the second chance. Maybe this day, today, the only day in your life
That's why you have to react. You have to make a very good decision for your soul, for your spirit, for your eternity. If you repent from every darkness spirit, from every sorcery, then you will be saved by the blood of Jesus Christ. Because right now you hear from me the blood of covenant and the covenant of blood of Jesus Christ. Engkau harus tahu bahwa pekerjaan iblis ini luar biasa. Menyiksa setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus dibahagiakan, dilepaskan dari sumur tidak berair. Dan diberi ganti. Dua kali lipat. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Kami mau menangis karena kemurahan-Mu itu luar biasa. Kami mau menangis karena rencana-Mu itu dahsyat. Bagi orang-orang semacam kami. Sudah berulang kali tertipu oleh iblis. Oleh teman-teman kami yang konon baik. Tapi ternyata menyesatkan hidup kami. Dan hari ini kami boleh mendengar suara firman-Mu kembali. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Siapa yang mau minta ampun, bangkit berdiri. Angkat dua tangan ke sorga. Bisikkan doa saudara. Saya berikan waktu 1 menit. Untuk kita mengungkapkan permohonan ampun dari dosa dan salah kita. Sebaiknya saudara menyebut salah dan dosa apa saja. Bisikkan sekarang. Kau mendengar bisik doa kami? Semua orang yang percaya dan mengerti firman, baik di gereja Panembahan rumahmu ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dan kapan saja firman ini mereka dengar dan simak kembali. Terimalah permohonan ampun kami. Janganlah engkau tetap memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Sebaliknya hapuskanlah dengan darah-Mu Tuhan. Engkau menghargai bisik doa tua, muda, laki dan wanita. Bahkan anak-anak kecil. Hanya Engkau yang kami punyai di dunia dan di sorga. Tiada yang lain. Siapa yang sudah selesai berdoa, haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi katakan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pengampunan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, beri kemuliaan yang baik bagi Dia.